Which sentence shows that for some people Indian food tastes spicier than the other spicy food? Pada kalimat mana yang menunjukkan bahwa bagi beberapa orang, makanan India itu terasa lebih pedas dibandingkan dengan makanan pedas lainnya? Oke, ini jawabannya adalah... Oke, kita lihat dulu di sini ya. It's considered to be quite spicy when compared to the other cuisines. Oke, berarti ini adanya di kalimat teks 1. Berarti antara A sama B. Oke, ini jawabannya adalah teks 1, paragraf 1 ya, karena tidak di paragraf 2. Kenapa tidak yang ini, teks 1, paragraf 1 dan 2 tidak, karena hanya ada di paragraf 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Alright everyone, kita masuk soal terakhir ya, di teks tentang chicken nugget atau ayam nugget. Nah, kita langsung saja menuju soalnya ya teman-teman, karena saya yakin teman-teman sudah paham tentang teks tersebut. Oke, kita lihat di sini, chicken nuggets can be considered as healthy food because they contain, itu yang berarti nugget ayam dapat dikatakan sebagai makanan sehat karena mengandung. Nah, jadi kita akan menjawab soal tentang detail question lagi ya teman-teman. Jadi jawabannya itu ada di teks ya. Oke, kita lihat optionalnya. A yaitu fat, B good taste, C red meat, D lean protein, E high calories. Oke, jika kita lihat di sini ya teman-teman, pertanyaan ini ada jawabannya di paragraf ketiga ya. Sini, we all know white chicken meat to be one of the best sources of lean protein available and incurred our patents to eat it, say Dr. Richard DeZazo of the University of Mississippi Medical Center. Tahu, yang berarti kita semua tahu daging ayam putih menjadi salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik yang tersedia dan mendorong anak-anak ya atau pasien untuk memakannya itu. Nah, kata Dr. Richard dari DeZazo of University Mississippi Medical Center. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa daging ayam putih ini mempunyai sumber protein tanpa lemak ya teman-teman. Oke, kita lihat opsi A yaitu fat, yang berarti lemak. Nah, ini jelas salah ya, karena berlawanan teman-teman. Oke, berarti kita coret. Dan B yaitu good taste. Nah, memang di sini chicken ini banyak dikatakan mempunyai rasa yang enak, tetapi yang ditanyakan adalah healthy food ya teman-teman. Bagaimana dia menjadi makanan sehat, bukan hanya karena rasanya saja. Oke, berarti ini jelas salah. Kemudian yang C yaitu red meat atau daging merah. Nah, dengan kita tahu bahwa di sini dijelaskan red meat, white chicken ya teman-teman. Jadi di sini, nah ini dia bukan daging merah kan, tapi ayam putih. Berarti jelas ini salah. Kemudian yang D yaitu lean protein atau protein tanpa lemak ya teman-teman. Nah, ini cocok ya teman-teman, karena di sini dijelaskan sudah tertulis to be one of the best sources of lean protein. Oke, di situ kalimat itu menjelaskan atau menekankan bahwa salah satu sumber protein lemak terbaik yang tersedia di ayam putih itu. Berarti ini cocok ya teman-teman untuk menjadikan chicken nugget ini healthy food. Oke, kita akan coba lihat opsi E yaitu high calories atau tinggi kalori. Nah, jelas jika suatu makanan mempunyai tinggi kalori itu sudah jelas unhealthy ya, atau tidak sehat teman-teman. Nah, berarti opsi E ini jelas salah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk chicken nugget can be considered as healthy food because they contain adalah D, lean protein, atau yang berarti protein tanpa lemak. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Next, for the number 11, what can be inferred about elderly according to both passage? Oke, yang ditanyakan adalah apa yang bisa disimpulkan dari kedua paragraf tersebut, kedua teks tersebut gitu ya. Nah, kita lihat dulu, pahami dulu masing-masing dari kedua teks tersebut, kemudian tarik kesimpulannya. Di paragraf ke-1, kita lihat saja kata utamanya ya.
Many companies are working to respond to social needs of elderly. Banyak sekali perusahaan yang merespon terhadap kebutuhan khusus para lansia. Kemudian di paragraf B, maksud saya di teks B, banyak lansia yang mengalami depresi. The main cause of this is lonely, bahwa penyebabnya adalah karena mereka merasa kesepian. Nah, bisa kita simpulkan bahwa paragraf A ini sama-sama mereka ini paragraf A dan paragraf B itu bisa disimpulkan bahwa para lansia bahwa mereka itu memiliki kebutuhan yang berbeda gitu ya. Mereka memiliki perasaan yang berbeda dan juga kebutuhan yang berbeda seiring dengan bertambahnya usia. So the answer is A. They experience different feelings and needs as they get old. Alright everyone, kita masuk lagi ke soal dan teks yang berbeda ya. Di sini sudah ada teks baru dan juga dengan soalnya. Oke, seperti biasa teman-teman bisa melakukan skimming ya untuk mengetahui beberapa kata atau kalimat yang ada di paragraf yang ada di soal tersebut ya, teks tersebut. Alright, saya persilahkan. Oke, jika teman-teman sudah membaca secara cepat ya, secara sekilas dari teks tersebut, kita bisa langsung menuju ke soalnya ya teman-teman. Di sini dikatakan it can be inferred from paragraph 1 that the author tell us to ignore lion, tigers, and bears because. Jadi di sini disebutkan soalnya yaitu dapat disimpulkan dari paragraf 1 bahwa penulis menyuruh kita mengabaikan singa, kemudian harimau dan juga beruang karena jadi kita akan fokus di paragraf pertama ini ya teman-teman. Karena sini-sini sudah jelas. Oke, kita lihat opsionalnya. The text is not about those animals. B. They are much more dangerous than ants. C. Army ants in their own way can be more fearsome than those animals. D. There are more ants than those animals. E. Army ants more powerful than those animals. Right? Nah, sekarang kita akan coba baca di paragraf pertama ya teman-teman. Kita akan fokuskan di paragraf pertama. Forget lion, tigers, and bears. When it comes to the art of war, army ants are among the most frightening creatures on earth. Oke. Di sini dikatakan bahwa lupakan singa, harimau, dan juga beruang. Oke. Dalam hal seni perang, semut tentara adalah salah satu makhluk paling menakutkan di luar bumi. Dan with powerful mouth parts, these fighters can skillfully cut creatures much larger than themselves into pieces. Oke, kemudian dengan bagian mulut yang kuat, petarung ini dapat dengan terampil memotong makhluk yang jauh lebih besar darinya menjadi beberapa bagian. Acting together in great numbers, army and colonies succeed at making tens of thousands of such kill each day. Kemudian sini katanya bertindak bersama dalam jumlah besar, koloni semut tentara berhasil membuat puluhan ribu pembunuhan seperti itu setiap hari. Their capabilities do have limits, tough. Contrary to popular belief, they almost never take down large animals or people. Dan katanya, namun kemampuan mereka memang memiliki batas. Kemudian berlawanan dengan kepercayaan populer, mereka hampir tidak pernah membunuh hewan besar atau manusia. Oke. Kita lihat di sini teman-teman ya. Karena yang kita cari adalah soalnya ya. Kenapa disimpulkan dari paragraf pertama ini bahwa penulis menyuruh kita untuk mengabaikan singa, kemudian harimau dan juga beruang ya. Berarti kita akan fokus mengapa si penulis ini menyuruh kita untuk melupakan singa, macan atau harimau dan juga beruang. Oke. Kita lihat opsionalnya A, yaitu the text is not about those animals, atau yang berarti teksnya bukan berisi tentang hewan singa, harimau, dan beruang. Nah, jika kita lihat di sini memang betul ya,
di sini di kalimat paragraf pertama penulis itu lebih menjelaskan kepada semut ya teman-teman. Jika tadi teman-teman juga membaca sekilas, ini adalah isi tentang semut. Akan tetapi bukan karena binatang itu yang dibahas, akan tetapi kita lihat di sini ya. When it comes to the art of war, army ants are among the most fighting creatures on earth. Oke. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya yaitu with powerful mouth parts, these fighters can skillfully cut creatures much larger than themselves into pieces. Nah, berarti itu menerangkan bahwa si semut ini kuat ya teman-teman. Berarti bukan opsi A ini bukan termasuk ya. Oke, kita eliminasi dulu. Kemudian B, they are much more dangerous than ants. Atau yang berarti mereka lebih berbahaya daripada semut. Nah, sedangkan di kalimat paragraf pertama disebutkan bahwa semut itu bisa lebih berbahaya ya dari mereka. Nah, ini army ants are among the most frightening creatures on earth. Oke, berarti yang B juga salah. Nah, kemudian yang I itu yang berarti tentara semut dengan caranya sendiri bisa lebih menakutkan daripada hewan-hewan itu. Nah, di sini ya dijelaskan di kalimat ketiga di paragraf pertama. With powerful parts, these fighters can skillfully cut creatures much larger than themselves into pieces. Oke, yang menerangkan bahwa mereka itu bisa kuat dan memotong lawannya hingga beberapa bagian. Oke, nah ini masuk ya teman-teman. Kita akan keep dulu, kita akan coba lihat lagi yang D dan I. Opsi D yaitu there are more ants than those animals. Atau yang berarti lebih banyak semut daripada binatang, singa, harimau, dan beruang. Oke. Nah, di sini juga tidak dijelaskan mengapa kita harus melupakan mereka, bukan karena semut lebih banyak ya, akan tapi lebih kuat ya teman-teman. Atau bisa bilang semut itu mempunyai cara mereka sendiri ya tadi teman-teman untuk melakukan lawannya. Oke. Berarti opsi D ini juga salah. Kemudian yang I yaitu army ants are more powerful than those animals. Atau yang berarti semut tentara lebih kuat dari binatang singa, harimau, dan beruang. Nah, sedangkan si penulis juga tidak menyebutkan bahwa tentara semut ini lebih powerful ya jika dibandingkan dengan koloninya mereka gitu maksudnya ya. Nah, opsi A ini juga opsi I ini juga salah ya teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk question it can be inferred from paragraph 1 that the author tell us to ignore lion, tigers, and bears because jawabannya C. Army ant in their own way can be more fearsome than those animals. Oke, jadi semua tentara itu dengan cara mereka bisa lebih bisa sama rata dengan binatang-binatang ini ya yang dimaksud lion, tigers, dan bears. Oke. Kenapa? Karena kita hanya fokus di paragraf pertama ya teman-teman, bukan di paragraf lainnya. Karena di soalnya sudah dijelaskan bahwa it can be inferred from paragraph 1. Seperti itu ya. Oke guys, kita masuk soal keempat ya. Masih tentang teks cyberbullying atau intimidasi ya. Nah, di sini langsung saja kita langsung menuju ke soalnya teman-teman. The author's purpose in this text is to, yang berarti tujuan sang penulis dalam teks tersebut yaitu, oke, kita akan fokus kepada purpose ya atau tujuan si penulis ini. Kita lihat opsionalnya. A, make people realize that number of bullying is increasing. D, teach children their message may still be available. C, inform parents and children the consequence of bullying on the internet. D, educate people that bullying may take place in various social media outlets. E, notify adults and children to learn and practice good manners. Oke teman-teman, kita lihat ya, seperti biasa jika kita menemukan soal purpose, yaitu kita harus menemukan ide utama, kemudian kita cari tahu jenis teks apa si penulis dalam menuliskan teksnya ya teman-teman. Oke, kita sudah tahu tadi ya di awal main idea atau ide utamanya di dalam paragraf ini atau dalam teks ini yaitu untuk menyadari bahwa cyberbullying sebagai kejahatan paling umum saat ini. Kata kuncinya itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba lihat setiap paragraf di kalimat pertama, kemudian kita satukan dengan jenis teksnya ya. Nah, bagaimana cara kita
mengetahui teks tersebut, jenis teks tersebut, caranya itu seperti tadi ya, mengetahui main idea, kemudian kita bisa tentukan jenis teks tersebut itu apa. Nah, jika kita lihat di sini, main idea-nya itu yang itu tadi ya teman-teman, menyadari bahwa cyberbullying itu adalah kejadian yang umum saat ini. Nah, jadi penulis itu menekankan bahwa atau ingin memberitahu, mengedukasi kepada orang tua bahwa bullying ini bisa terjadi atau biasa terjadi di kalangan anak kecil maupun dewasa. Nah, berarti tulisan ini adalah hortatory exposition ya teman-teman. Nah, apa sih hortatory exposition? Yaitu merupakan teks eksposisi yang berisi opini penulis tentang sebuah isu yang disertai dengan argumen-argumen yang mendukung. Nah, teks ini bersifat persuasif dan bertujuan mempengaruhi pembaca agar setuju dengan pandangan yang ditulis. Nah, itu sesuai ya dengan main idea tadi teman-teman. Jadi, si penulis itu ingin setuju dengan argumen atau opini yang digiring oleh si penulis. Oke, kita lihat optionalnya. A, yaitu make people realize that the number of bullying is increasing. Atau si penulis ingin mengetahui atau menyadarkan masyarakat bahwa jumlah bullying semakin meningkat ya. Nah, ini disebutkan memang teman-teman di kalimat awal, we all know it is on the rise. Tapi hanya itu saja ya teman-teman. Setelah itu si penulis ini lebih menekankan kepada mengedukasi cara bagaimana cyberbullying itu dapat terjadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian berarti opsi A ini salah ya teman-teman, bukan bagian dari tujuan si penulis. Oke, kita coret. Kemudian B, teach children the message may still be available, atau yang berarti mengajari anak-anak cara mengirimkan pesan ya, mungkin masih bisa ditolong. Oke. Nah, si penulis juga kita lihat di sini teman-teman, bukan si penulis tidak menekankan bagaimana cara mengajarkan anak mengirim pesan. Pesan-pesan mungkin di sini tidak jelas ya teman-teman, karena si opsionalnya hanya menuliskan atau memberitahukan, mengajari anak-anak cara mengirim pesan, yaitu mungkin may still be available. Nah, berarti ini tidak rancu ya teman-teman, opsi B ini. Berarti opsi B ini salah. Kemudian C, yaitu inform parents and children to consequence of bullying on the internet, atau memberitahu orang tua dan anak-anak konsekuensi dari intimidasi di internet. Sedangkan kita tahu ya teman-teman, teks ini ditujukan untuk orang tua ya, bukan kepada children-nya atau kepada anak-anaknya. Oke, berarti opsi C ini jelas salah. Kita eliminasi. Oke. Kemudian opsi D, yaitu educate people that bullying may take place in various social media outlets. Yang berarti yaitu mengedukasi atau mendidik masyarakat bahwa pelecehan dapat terjadi di berbagai macam sosial media. Nah, ini tepat ya teman-teman, karena jika kita lihat di sini, si penulis dari awal memberikan research atau sebuah penelitian ya, sebuah jurnal mengatakan studies have shown that 25% to 50% of teens report being bullied online. Kemudian di paragraf berikutnya, children all age needs to understand. Kemudian paragraf yang berikutnya juga all parent needs to discuss. Nah, ini sesuai dengan jenis teks hortatory exposition tadi ya teman-teman, karena si penulis ingin meyakinkan atau ingin setuju, pandangan si pembaca ini setuju dengan si penulis ini ya teman-teman. Nah, berarti ini tepat ya. Ya, kita lihat di sini opsi D ini, educate people that bullying may take place in various social media outlet, karena berfokus untuk pada cyberbullying ya. Oke, kita keep dulu karena kita masih punya satu opsi lain, yaitu notify adults and children to learn and practice good manners, atau yang berarti memberitahu orang dewasa dan anak-anak untuk belajar dan mempraktikkan tata krama yang baik. Nah, sama seperti opsi C ya teman-teman, karena ini adalah mungkin bisa terjadi kepada orang tua dan anak-anak ya. Akan tetapi tujuan si penulis ini adalah lebih ke orang tuanya. Oke, berarti opsi I ini salah ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk question the author's purpose in this text is to D.
yaitu educate people that bullying may take place in various social media outlets. Yang berarti mendidik masyarakat bahwa pelecehan dapat terjadi di berbagai macam sosial media ya teman-teman. Seperti itu ya.